Suara sirene ambulans meraung di kejauhan saat Rani, perawat magang baru, melangkah masuk rumah sakit Cempaka Raya. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa aneh, bukan sejuk, tapi menggigit. Ia mendapat jadwal shift malam pertamanya, sendirian di lantai 4, bangsal yang katanya sudah jarang dipakai. "Jangan lewat lorong belakang ya, Ran," bisik perawat senior sebelum pergi. "Lampunya suka mati, dan kadang ada pasien yang belum sadar kalau udah meninggal." Rani hanya tersenyum kikuk, mengira itu candaan khas petugas malam. Tapi begitu pintu lift terbuka, lampu lorong itu memang redup, berkedip pelan seperti hampir padam. Langkahnya bergema, tak, di lantai yang panjang dan kosong. Di ujung lorong, ada papan nama tua bertuliskan, "Bangsal Isolasi, Dite Ronnie Berenti." Udara di sekitarnya berubah dingin sekali, hingga napasnya terlihat. Tapi saat ia hendak berbalik, lampu-lampu di belakangnya mati satu persatu. Klik, 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 menyisakan satu cahaya di ujung lorong. Dan di bawah cahaya itu, ada seseorang berdiri, mengenakan baju pasien, menatap lurus ke arahnya. Lorong itu kembali sunyi. Lampu-lampu sudah menyala lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Rani memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya efek lelah dan stres. Tapi jantungnya masih berdetak keras. Di ujung lorong, ruang isolasi terlihat tertutup rapat dengan gembok berkarat. Namun dari balik pintu itu, terdengar suara halus, seperti seseorang yang sedang bernapas pelan. Kemudian, samar-samar, ada ketukan lembut dari dalam. "Tak, tak, tak. Hello? Ada orang di dalam?" tanya Rani pelan, mendekat sambil menempelkan telinga ke pintu. Tak ada jawaban. Tapi saat ia menempelkan telinganya lebih dekat, suara napas itu berubah jadi bisikan. "Tolong buka." Rani mundur satu langkah. "Tangganya Jematar." Ia tahu, ruangan itu sudah tidak digunakan sejak 10 tahun lalu setelah satu pasien meninggal di dalam, pasien yang konon tidak mau mati sendirian. Ia memanggil lewat intercom. "Halo, Pak Satria? Saya Rani, dari lantai 4 ada suara dari ruang isolasi." Tapi suara di intercom terdengar bercampur dengan dengungan statis. Dan dari ujung lorong, lampu terakhir berkedip pelan lagi. Dalam pantulan kaca pintu ruang isolasi, Rani melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Tapi di kaca itu, bayangan itu masih ada, dan sedang menatapnya. Ronnie Tepoku. Bayangan di kaca itu tidak meniru gerakannya. Ketika ia mundur, bayangan itu tetap diam, menatapnya lurus. Dan yang paling menakutkan, bayangan itu tersenyum. "Siapa kau?" bisik Rani, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Namun kaca itu berembun perlahan, seperti napas dari balik sisi lain. Dari dalam, muncul bekas tangan yang menempel di permukaan kaca, meninggalkan jejak basah yang turun perlahan seperti darah. Rani melangkah mundur lagi, tapi lantainya terasa lengket, dingin. Ia menunduk, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar dari pintu ruang isolasi. Padahal gembok pintu itu masih utuh. Lampu lorong kembali redup. Semuanya terasa membeku. Dalam pantulan kaca itu kini terlihat dua bayangan, dirinya, dan sosok lain yang berdiri tepat di belakangnya. Rani menoleh cepat. Kosong. Tapi saat menatap kaca lagi, bayangan itu semakin dekat. "Kau tidak seharusnya di sini." Suara itu datang dari kaca. Suara yang bukan miliknya. Rani menjerit dan menjatuhkan senter dari tangannya. Cahaya senter berputar di lantai, menyorot dinding, hingga berhenti tepat pada cermin kecil di dekat pintu. Di sana, sosok pasien itu kini berada di sisi kaca yang salah, di sisi Ra.